upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 tingkat Kabupaten Subang dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan diambil alih masing-masing kepada pasukan sampai ke arah dasar. Jalan. Gerak, ditegak, gerak. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 tingkat Kabupaten Subang. Siap dimulai. Laksanakan. Bupati Subang bertindak selaku inspektur upacara tiba di mimbar upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara. Hormat bergerak. Gerak. Gerak. Bergerak. Gerak. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 tingkat Kabupaten Subang. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Bendera Negara Sang Merah Putih dipimpin Komandan Upacara. Pasang tangan. Gerak. Langkah tegap maju. Ya.
kepada Sang Merah Putih. Hormat dan gerak. Gerak. Tegak dan gerak. Gerak. Selesai. Tiga, langkah belakang, jalan. Teruskan. Lurus. Pada bendera merah putih. Hormat dan tegak. Gerak. Balik kanan. Gerak. Hadap kanan. Jalan. Di tempat. Gerak. Untuk mengenang para arwah pahlawan dan pejuang di Kabupaten Subang, mari kita mengeningkan cipta. Mengeningkan cipta, mulai.
Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Lapor membaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap, Laksanakan. laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, Sampurasun. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Subang serta istri, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Subang, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Subang atau yang mewakili, yang saya hormati dan Lanut R. Suryadi Suryadharma atau yang mewakili beserta istri, yang saya hormati Kapolres Subang atau yang mewakili, yang saya hormati Dandim 0605 Subang atau yang mewakili, yang saya hormati Kajari Subang atau yang mewakili, yang saya hormati dan Subden Pom 3 Subang, yang saya hormati dan Yonip 312 Kala Hitam atau yang mewakili, yang saya hormati dan Lanal Cirebon atau yang mewakili, yang saya hormati para asisten dan staf ahli, para kepala perangkat daerah, para kabag di lingkup Setda Kabupaten Subang, yang saya hormati para pejabat administrator, para sekretaris dinas, badan atau para camat, yang saya hormati kepala lembaga instansi vertikal, yang saya hormati para pimpinan BUMN dan BUMD, yang saya hormati para pimpinan perusahaan swasta, para sivitas akademika, para ketua organisasi masyarakat, ketua organisasi wanita, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya akan membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini tanggal 1 Juni 2025 kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Hari lahir Pancasila, hari ketika kita tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda dalam Pancasila. Kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu, dari sila pertama hingga sila kelima. Terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Astacita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Astacita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi. Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Astacita kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi
nilai-nilai Pancasila dalam dimensi kehidupan dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital. Pertama, dalam dunia pendidikan, kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekedar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktik keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas serta intelektual, tangguh secara karakter dan kuat dalam integritas moral. Kedua, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok ataupun golongan. Ketiga, dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima harus menjadi orientasi utama usaha mikro, kecil, dan menengah. Ekonomi kerakyatan dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa. Keempat, dalam ruang digital kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi, dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoax, ujaran kebencian, dan provokasi dengan literasi digital dan semangat gotong royong. Hadirin yang saya banggakan, BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi Pancasila terus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis dari pembinaan ideologi lingkungan pendidikan, pelatihan bagi aparatur sipil negara dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila, hingga kolaborasi lintas sektor untuk mengarusutamakan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Semua ini bertujuan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dihidupi dan dijalankan dalam tindakan nyata. Namun tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kita semua, seluruh elemen bangsa dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila. Mari kita jadikan hari lahir Pancasila ini bukan sekedar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila. Kita ingin Indonesia yang maju bukan hanya secara teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia yang sejahtera bukan hanya dalam angka statistik, tapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia yang dihormati dunia bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi karena keluhuran budinya dan kebijaksanaan rakyatnya. Saudara-saudari sekalian, peringatan hari lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan. Akhirnya, marilah kita terus bergotong royong menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Tawwab, Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penerima taubat. Dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Ilahi, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pendahulu kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa seluruh masyarakat kami. Kami sadar betapa banyak nikmat dan karunia darimu. Jadikan kami sebagai hamba yang tetap bersyukur kepadamu. Ya Allah, ya Muqtadiru, Engkaulah yang maha kuasa. 80 tahun telah berlalunya masa, tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Engkau membimbing putra terbaik bangsa, merenung dengan kebersihan jiwa, merumuskan landasan bernegara, melahirkan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Muhaiminu, Engkaulah yang maha merawat. Kini di zaman yang serba bergerak cepat, tantangan berbangsa dan bernegara semakin berat. Bimbinglah agar cinta kami kepada bangsa dan negara tetap melekat. Jadikan persatuan dan kesatuan di antara kami tetap terjalin erat, agar kami mampu mewujudkan Indonesia menjadi bangsa yang hebat. Ya Allah, ya Hafidhu, Engkaulah yang maha memelihara. Jaga dan peliharalah negeri kami tercinta. Jauhkan dari berbagai bencana dan mara bahaya. Hindarkan dari perpecahan dan segala jenis adu domba. Mampukan kami untuk memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya, Indonesia Jaya. Ya Allah, ya Mujibas Sa'idin, Engkaulah yang maha mengabulkan doa. Kabulkanlah doa kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Jiwa satu suara Indonesia, luhur makna 5 Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat dan Rock! Tegak dan ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaannya adil dan beradab. Upacara selesai. Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.